Suasana kediaman Andero sangat ramai malam ini. Rumah yang biasanya hanya ada Mama Lira dan Papa Delro beserta para pekerja. Saat ini ada Daniel dan istri, Calvin dan Santi, juga Oma dan Opa. Coba ada Dina, pasti tambah ramai. Kata Mama Lira yang tiba-tiba sendu karena mengingat putri bungsunya tak ada di sana. Mam, sebentar lagi dia juga pulang, kata Papa Delro. Mana mungkin dia mau melewatkan pernikahan kakaknya. Sambungnya lagi. Kenapa sih kalian gak ada yang mau tinggal di rumah ini? Tanya Mama Lira dengan tatapan sendu pada kedua putranya. Kan itu lagi yang dibahas dan hal itu membuat Calvin dan Daniel memutar bola matanya dengan malas. Tak akan hanya sampai di sini, pasti ada drama lanjutnya. Reta, kamu tinggal di sini ya, kata Mama Lira yang mengalihkan pada menantunya. Reta bingung harus menjawab apa. Dia di sini posisinya hanya seorang menantu dan seorang istri yang artinya dia akan ikut dimanapun suaminya tinggal. Mam, kita berdua itu sudah punya rumah sendiri. Sayang kalau kosong, sahut Daniel. Saat sang istri menatap dirinya seolah meminta Daniel yang menjawabnya. Ya udah kalau gitu Santi aja. Pergantian menatap calon mantunya. Nanti kalau kalian menikah tinggal di sini ya sayang. Kamu bujuk Calvin. Katanya dengan melirik ke arah putra sulungnya pada saat kalimat terakhir. Mam, ayolah. Kita sudah pernah bahas hal ini berulang kali, kata Calvin. Setelah menikah aku akan tetap tinggal di rumahku sendiri, kekeh Calvin. Silahkan, tapi Santi tinggal di sini, kata Mama Lira yang tak mau kalah. Mana bisa begitu? Santi itu nantinya akan jadi istriku. Secara otomatis dia ikut aku tinggal di rumahku, Mam, ujar Calvin. Kalian ini kenapa nggak ada yang kasihan sama Mama? Ucap Mama Lira dengan wajah yang memberengut. Sudah Lara, kamu nggak usah kesel kayak gitu, kata Oma. Mama pun tak pernah menuntut kamu untuk tinggal bersama Mama. Papa kan jadi biarkan mereka hidup mandiri bersama keluarga kecil mereka, kata Oma Mori lagi. Iya benar kata Mama kamu. Lagian jarak ruang mereka dengan ruang ini tidak terlalu jauh, sehingga mereka bisa berkunjung kapan saja, timpal Opa William. Memangnya kamu yang mengunjungi orang tua hanya beberapa kali dalam setahun, sindir pria tua itu. Nah kan, niatnya ingin mendapatkan pembelaan pada orang tuanya. Malah kena sindir sendiri. Papa kan di sana sudah sama kakak yang tinggal dengan kalian, kata Mama Lira yang jadi tambah kesal. Ya tetap beda Lira, ujar Papa William. Aku itu hanya ingin ada dari anakku tinggal di sini kok, malah jadi aku yang kena. Gerutu Mama Lira yang membuat Oma, Opa juga Papa Delro dan kedua putranya tersenyum. Sudah, jangan merajuk kayak gitu. Nggak malu apa sama mantu kamu, kata Mama Mori. Malam ini kalian menginap di sini kan? Tanya Oma pada cucu-cucunya. Santi, kamu juga ya, sambungnya lagi pada calon cucu mantunya. Iya Oma, sahut mereka semua. Bagus. Lagian besok adalah hari Minggu, jadi Oma ingin bersama kalian seharian, kata Oma Mori dengan wajah bahagianya. Mereka mengobrol dan bercengkrama hingga cukup larut. Jam 11 malam. Mereka semua baru beranjak menuju kamar masing-masing, yang tentunya Santi tidur di kamar tamu yang bukan di kamar Calvin. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali terdengar gelak tawa yang cukup ramai dari area dapur. Siapa lagi kalau bukan Oma? Mama juga Reta dan Santi. Oma Mori menggedor pintu mereka satu persatu dan mengajaknya untuk bersama membuat sarapan pagi ini. Mama Lira memang tidak terlalu pandai memasak, begitu pula Reta. Tapi kalau hanya sekedar membantu potong-potong atau aduk-aduk, mereka bisa lah ya. Oma ternyata pandai memasak ya, kata Santi.
Saat Oma mulai memperlihatkan skill memasaknya. Iya dong, sahut Oma dengan bangganya. Pagi ini Oma membuat nasi tim ayam, telur rebus, dan lengkap dengan kuah sayuran. Setelah sarapan, bagaimana kalau kita kongkong di gazebo belakang? Usul wanita tua itu. Dia dan suami tak akan tinggal terlalu lama di sini. Jadi mereka ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, dengan santai sambil bercengkrama dengan anak, menantu serta para cucunya. Boleh, mah. Sahut Mama Lira menyetujui usul mamanya. Kita bikin camilan, kata Oma yang langsung mengobrak-abrik lemari penyimpanan untuk melihat ada bahan apa saja di sana yang bisa dia gunakan. Bikin apa ya? Gumam Oma yang masih sibuk dengan kegiatannya. Ya, cuma ada di sini, katanya sambil menunjukkan bar yang ada di tangannya. Buat risol mayo ojama. Usul Santi, kita buat sekarang, nanti tinggal digoreng, sambungnya. Boleh tuh, Oma setuju. Sahut Oma Muri. Ayo kita eksekusi. Imbuhnya lagi dengan begitu semangat. Bagaimana persiapan pernikahan kalian? Tanya Opa William saat mereka sudah duduk santai di gazebo seperti rencana. Sudah hampir rampung Opa, sekitar 90%, jawab Calvin. Gaunnya gimana sayang? Sudah dapat yang sesuai dengan keinginan kamu? Tanya Mama Lira. Pernikahan yang terbilang mendadak, bahkan hanya punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkannya, membuat Santi tak bisa meminta desain khusus pakaian pernikahannya. Sehingga hanya bisa memilih pakaian yang sudah jadi saja. Sudah kok tante, jawab Santi. Mulai hari ini, kamu harus membiasakan memanggil kami Mama dan Papa. Bukan Om dan Tante lagi, kata Mama Lira. Iya Tan, Mama, kata Santi. Cincin nikahnya kamu tidak lupakan, Calvin. Kali ini Papa Del yang bertanya pada putra sulungnya. Sudah ada, Pak, jawab Calvin. Banyak sekali yang mereka bahas, tapi fokus utamanya adalah pernikahan Calvin dan Santi. Orang tua Santi bagaimana, Calvin? Tanya Papa Delro saat para wanita sudah kembali ke dalam guna mempersiapkan makan siang. Aku belum menemui mereka, Pak. Besok atau lusa sih rencananya, jawab Calvin. Mau ajak Santi sekalian, sambungnya lagi yang direspon dengan anggukan kepala oleh Papa Delro. Papa berharap mereka mau datang dan memberikan restunya, ujar Papa Delro mengutamakan harapannya. Walaupun bagaimanapun Tuan Suryo adalah ayah Santi, pria yang begitu berhak untuk menjadi wali. Dan dengan kehadiran mereka, pasti bisa membuat Santi sedikit merasakan sebuah kebahagiaan. Tunggu, memangnya ada apa dengan Santi juga orang tuanya? Tanya Opa William yang sedari tadi hanya menyimak sehingga menimbulkan rasa penasaran yang begitu luar biasa. Papa Delro menghembuskan nafasnya secara kasar. Baru setelah itu menceritakan semua yang terjadi antara Santi dengan kedua orang tuanya. Opa William pun tak habis pikir, kok ada seorang ayah yang bisa seperti itu pada putri kandungnya sendiri, putri satu-satunya lagi. Malam ini Santi akan berkunjung ke kediaman Naraswan dengan ditemani oleh Calvin. Tepat pukul 7, pemuda itu sudah menjemput calon istrinya di toko. Aku sudah di depan, kata Calvin saat menghubungi Santi. Hari yang sudah malam dengan hanya ada Santi sendiri di dalam, membuat tuan muda Andero itu lebih memilih menunggu di luar. Begitu sambungan telepon terputus, Santi pun langsung turun dan tak lupa menyambar satu paper bag berisi kue yang telah dipersiapkan olehnya sore tadi. Maaf, jadi menunggu lama, ucap Santi, merasa tak enak hati. Calvin dan Santi langsung masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka berdua. Mobil yang dikendarai sendiri oleh Calvin. Kamu benaran sudah siap bertemu dengan mereka? Tanya Calvin
saat merasakan kegelisahan pada wanita yang kini duduk di sampingnya itu. Atau mau aku aja yang nemuin, tawar Calvin. Aku nggak apa-apa. Lagian ini aku mau minta izin dan memberitahu langsung kepada ayah kandungku, bukan pada orang lain, sahut Santi. Calvin, panggil Santi yang sesaat setelah mereka berdua terdiam beberapa detik. Sahut Calvin yang masih fokus dengan kemudinya. Nanti begitu sampai, biar aku dulu yang masuk, kata Santi. Biar aku memberitahu mereka duluan. Nanti baru kamu masuk setelahnya, lanjutnya. Apa kamu yakin? Tanya Calvin untuk memastikan. Sahut Santi. Tin, tin. Calvin membunyikan beberapa kali klakson mobil saat telah sampai di depan pintu berpagar besi. Terasa asing, satpam yang membuka sedikit celah gerbang pun berusaha untuk memperhatikan siapa yang ada di dalamnya. Pak, tolong buka gerbangnya, kata Santi yang kini sudah melongokkan kepalanya melalui pintu mobil yang kacanya telah terbuka. Oh, Non Santi, baik-baik Non. Sebentar Bapak buka dulu, kata pria itu. Begitu pintu gerbang terbuka lebar, Calvin langsung melesat maju. Yakin gak mau ditemanin? Tanya Calvin sekali lagi. Aku yakin, jawab Santi dengan mantap. Menghembuskan nafas panjangnya berulang kali, setelah itu langsung keluar dari mobil. Dengan pasti, Santi mulai menekan bel yang ada di sisi kanan tembok sebelah pintu utama. Ceklek. Non Santi, iya Big, apa kabar? Tanya Santi pada wanita parubaya yang ada di hadapannya saat ini. Saya baik Non. Non Santi sendiri bagaimana? Bibi sangat khawatir tahu, enggak sama Nona. Cercosnya dengan air mata yang sudah tumpah. Santi, kalau melihat siapa gerangan yang baru saja masuk, ngapain kamu kesini? Tanyanya saat sudah jauh lebih dekat jarak mereka. Aku ingin bertemu dengan ayah, jawab Santi tanpa gentar sedikit pun. Ada apa? Tanya Tuan Naraswan dari belakang tubuh Santi. Santi diam sejenak, tubuhnya sedikit menegang. Namun sesaat kemudian dia sudah mampu menguasai dirinya. Ada yang ingin aku bicarakan sama ayah, jawab Santi. Sudah aku duga, seru Ibu Romi yang baru saja muncul. Kamu, kalau nggak ada apa-apa mana mungkin datang ke sini? Imbuhnya lagi. Santi berusaha untuk tidak menanggapi, terus berjalan mengikuti sang ayah dari belakang. Sekarang katakan apa tujuanmu datang kemari? Tanya ayah Suryo yang membuat Santi sedikit tersentak. Apa salah jika seorang anak mengunjungi kediaman orang tuanya? Kenapa tak ada basa-basi dengan sekedar menanyakan kabar atau dirinya tinggal di mana saat ini? Kok langsung to the point? Aku datang ke sini untuk memberitahu ayah jika aku akan menikah beberapa hari lagi. Jawab Santi setelah menghela nafas panjangnya. Dan Santi mohon supaya ayah bisa datang sebagai wali di pernikahan aku nanti. Sambungnya lagi. Wah, sudah mau menikah aja, kata Ibu Romi waktu ayah Suryo hendak berbicara. Tapi dengan begini, ayah bisa lihat bagaimana putri ayah. Katanya lagi yang kali ini ditunjukkan pada Tuan Suryo. Dengan ini saja sudah bisa membuktikan kalau perkataan Rifan tempo hari memang benar. Kalau dia berselingkuh. Pakai melempar kesalahan pada orang lain lagi. Imbuhnya dengan kata-kata yang menyudutkan Santi. Nuduh Rifan dan Rini. Ini itu sambungnya. Saya tidak akan datang. Tolak Tuan Suryo. Dengan tegas membuat Santi hanya mampu membelakangkan kedua matanya. Dengan mulut sedikit terbuka saking kagetnya. Apa kamu lupa jika kita sudah tidak ada hubungan apapun ketika saya mengusirmu dari sini? Sambung Tuan Suryo yang membuat hati Santi semakin bertambah sakit.
Bahkan air matanya pun sudah meluncur dengan bebas di pipinya. Karena sudah terprovokasi dengan ucapan istrinya, Tuan Suryo sampai lupa kalau di pesta pertunangan putri sambungnya Calvin, Andero lah yang menjadi sosok pria di belakang putrinya itu. Baik, kalau begitu saya permisi. Dan maaf jika mengganggu waktu Anda Tuan Naraswan, ucap Santi dan langsung berbalik. Dengan langkah tegas Santi keluar dari rumah tersebut. Dia mengusap air matanya dengan sedikit kasar sebelum masuk ke dalam mobil yang mana ada Calvin di dalam. Rak, Calvin yang tadinya memejamkan mata langsung terloncat saking kagetnya mendengar pintu mobil yang ditutup dengan begitu kencang. Ingin marah dengan sang pelaku, namun niat itu dia urungkan tak kala melihat bagaimana kacaunya Santi saat ini. Ada apa? Tanya Calvin. Santi menggelengkan kepalanya dengan terus menangis. Entah sakit terlukanya atau apa. Santi sampai tak bisa berkata-kata untuk melupakan segalanya. Calvin meraih tebih gadis itu dan bawanya ke pelukannya. Hangatnya terhadap agar bisa membuat Santi jauh lebih tenang. Kita pulang, tanya Calvin, dan diangguki oleh Santi begitu pelukan mereka terurai. Kini Calvin dan Santi sedang duduk berdua di pinggir sebuah pantai. Sebuah pantai yang tak begitu ramai, karena memang bukan waktunya akhir pekan dan terlebih ini malam hari. Calvin memutuskan untuk pergi ke sana agar suasana hati Santi sedikit lebih lega. Kenapa jadi seperti ini setelah datang ke rumah orang tua kamu? Tanya Calvin yang masih begitu penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Santi pun mulai menceritakan apapun yang dia alami tadi di rumahnya sendiri. Aku kan sudah bilang biar aku temani, kata Calvin. Kalau aku ikut masuk ke dalam, nggak bakal kayak gini kejadiannya. Sambungnya lagi. Aku cuma gak mau mereka baik sama aku. Mau datang ke pernikahan aku hanya karena dengan siapa aku menikah, Calvin. Sahut Santi. Kalau mereka tahu aku menikah dengan Calvin Andiro, aku yakin mereka akan langsung mengiyakan untuk datang. Sambungnya. Karena apa? Iya, karena itu kamu. Mana ada orang yang mau menyanyiakan punya menantu orang yang begitu berpengaruh di dunia bisnis. Imbuhnya lagi. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya dengan apa yang dikatakan oleh Santi. Mereka akan datang dan menyetujui menjadi wali sebab ada sesuatu yang bisa menguntungkan mereka. Bukan karena tulus dari hati mereka.